Jadi ini kalau kita pastiin Pak, jadi saya mau kerja yang informal ya. Ya informal Pak. Kalau Bukan kita ada upah. tinggal di rusun, Boleh Pak. nah sehingga waktu mereka meninggal Pak, yang mampu kita didik ya, kita didik. Kita dikasih. Kalau mereka meninggalkan warisan kepada anak cucu. Betul. Kenapa saya jadi bupati, saya ngotot kesehatan dijamin oleh pendidikan. Betul Pak. Kenapa saya mau nyalon gubernur dulu? Iya. Saya dalam rangka mau bikin BPJS ini. Iya, kalau itu. Jadi yang saya sudah lakukan 5 bulan adalah pendidikan dan kesehatan. Iya. Tunjangan kematian cuma sekedar buat komplimen ya. sembahyang aja. Nah saya pengen itu ada pensiun. Iya. Ada uang kematian. Waktu itu belum. Tapi kan saya udah baca STSM. Nah, saya mau jalankan. Bupati nggak bisa, nggak cukup. Kalau nggak bisa 7 juta lebih waktu itu. Nah, saya pengen jadi gubernur. Saya dicurangin nih Bang. Tapi semua orang tahu saya gubernur Babel sebenarnya. Tapi bagus juga kalau gubernur Babel. Jadi sini. Aku masih periode kedua ya. Betul. Rugi juga sih. Sini lebih enak. Tapi jadi kacau kalau meninggal gubernur. Bupati wali kota kita yang pilih di sana panggilnya belum tentu datang. Di sini kalau meninggal gubernur iya. Kades saya nggak bisa kita atur. Ini sampai lurah kita atur. Nah, jadi kenapa saya nggak bisa tambah kaya Pak? Saya pikir ya, misalnya kita satu orang itu kuli biasa. Dia sehat pun, kita asumsi dia sehat. Iya, sehat ya. Begitu dia tua, tenaga nggak bisa dipakai. Betul Pak. Dia harus menggantungkan hidup kepada anaknya. Iya, untuk makan. Karena nggak ada pensiun. Iya, nggak ada. Kalau dia sakit-sakitan, dia ngerampok uang anak cucu. Dia anak cucu hidup sama. Makanya bangsa ini makin lama tambah banyak orang tambah miskin. Ini kemiskinan struktural. Coba lihat kita ini tambah miskin loh kalau kita lihat orang-orang seperti ini. Kita bisa ngemplang ini ya. Tanah jualin di Jawa, jualin. Tanah pun nggak dikuasai pemerintah. Nah kenapa bangsa Eropa bisa tambah kaya? Karena waktu dia kerja, dia pensiun kagak minta duit sama anak. Dia sakit kagak minta duit sama anak. Dia mati, kasih duit anak sih ada. Jadi orang tuanya mati, nambah kaya tuh turunan. Kalau kita orang tua mati, miskin, tinggalin hutang. Bapak saya meninggal tinggalin hutang. Kenapa? Asuransi swasta juga kurang aja. Dulu 60 tahun udah gak mau ditanggung dulu. 30. Udah sakit ditanggung, kalau sakit yang sama nggak ditanggung, kurang aja nggak? Kalau kita BPJS kan, hari ini masuk juga bisa 7 hari, oke. Setiap kasus deh. Kita kan pemerintah. Kalau kita mahal dikit, dicek kesehatan. HIV nggak ada. Pakai seleksi deh, sistem kurang aja kan? Terus kalau sakit 72 hari, lebih itu lu tanggung sendiri. Orang lagi masuk ICU mati dong. Kalau nggak mati nggak hidup gimana? Nah makanya saya bilang ini nggak benar. Ini harus kita lakukan. Kalau BPJS kita ini beres gimana ya? Ini negara tambah lama tambah kaya. Kita ini negara kita ini kasarnya di boykot seluruh dunia pun itu kok. Itu mancing doang beras semua. Dunia yang akan mati nggak ada kita sebetulnya. Mau jual barang di mana? Pasarnya kita bisa. Ya dulu Pak, tahun 98 Mahathir kan karena dana jam sostek dia besar, dia bisa sombong, bilang butuh IMF tahun 98. Kita waktu itu dana jam sostek baru 30 triliun Pak, jadi nggak bisa. Dulu Malaysia sudah 600 triliun. Kita mah nggak beres. Ya waktu itu nggak beres. Kita juga nggak beres kok. Malaysia punya e-katalog LKPP jutaan item. Tinggal kontak sama toko. Punya kita mau minta masukin aku aja mesti cek aku ini untuk berapa nih ini apa? Itu urusan lu apa? Kontak LKPP. Jadi otak kita nih komisi. Kacau. Margin terus kan masih susah datang ke Carrefour, lu 20 link komputer lu kan udah baca balik. Kok sambungin ke RKPP? Jadi semua barang di Carrefour tuh e-katalog dengan beli deh. Boleh nggak? Boleh. Ini nggak bisa. Kurang aja, udah ngadu presiden. Ubah deh waktu itu, pusing saya. Nggak dapat margin ya, kalau dia bisa akses. Margin itu banyak hal yang kita mesti berani tamat. Ini negara paling hebat sebenarnya. Nggak ada yang lebih hebat dari kita. Hebat banget itu. Asal nggak korupsi. Jadi akar masalah kita itu korupsi. Sama kayak DKI Pak. Saya juga bingung.
kenapa nggak cukup terus? Ya itu tadi, beli barang yang nggak ada guna, disembunyiin. Kalau nggak ada ibadah itu 60.000 itu Bapak bisa cek kan? Bapak Jokowi waktu saya dipanggil ngobrol gimana ketawa-tawa itu. Udah, bawa sini semua. Atau rencana kegiatan. Wah, kira-kira gitu kan. Wah, tumpuk di ruang Pak Jokowi. Kita udah senyum-senyum. Gimana bacanya? Itu tebel. Sama malam itu dia cerita lagi sama saya. Masih ingat nggak kita suruh kumpulin semua buat gertak mereka kan? Capai dapat 100 item kita perintah, yang puluhan ribu dicorong lagi semua. Kita gertak mereka juga tahu. Tapi kalau dengan ibadah ini kan gampang. Kasih ketik. Beli UPS berapa? Langsung keluar. Beli gula pasir berapa? Langsung keluar. Siapa yang beli? Langsung keluar. Ini enak. Beli alat tulis berapa? Beli pemberianan berapa? Langsung ketik aja. Beli gula pasir berapa kilo pun saya ketik keluar ya. Jadi ini sistem. Nah ini sistem saya mau taruh di Smart City. Sehingga di semua orang Jakarta bisa lihat. Saya lagi suruh bikin, saya biar orang Jakarta bisa tahu iseng. Beli teh botol, habis apa beli aqua berapa botol. Wah jadi tadi semua orang ngawasin. Nah ini saya lagi teringat ide tadi berpagi baru saya. Jadi Smart City kami itu rancangannya ide khayalan saya. Saya kan waktu dia kecil, kalau bikin jalan jembatan ada papannya kan. Ini berapa duit? Waktunya berapa lama? Ada zaman dulu. Sekarang juga udah tahu kemana tuh? Nggak ada lagi. Udah tidak jelas. Nah saya pengen ini barang taruh di Smart City. Misal sekolah ini direhab 30 miliar. Langsung orang bisa lihat di posisi sekolah di mana, foto yang sebelum direhab seperti apa. Jadi dia masuk akal nggak? Selesai apa enggak? Nah, ya orang bisa laporin, Pak itu bohong tuh Pak, belum selesai gitu. Nah ini jadi ini lebih cak, ya kan zaman Pak Harto kan beda. Zaman ini kan smartphone, Smart City. Akuntabilitasnya jelas. Jadi lama-lama Smart City saya itu penuh isinya khayalan saya terus tuh. Apa sekarang kalau Bapak pengen tahu diskup kami gimana posisi selewerannya Pak, buka Smart City langsung keluar Pak, pakai Android Pak. Langsung ketahuan Pak. Tadi masih banyak nakal matiin handphonenya. Kalau dimatiin ada nama nggak gerak-gerak dia kurang aja. Nah kita catat ya, ini kurang aja gitu. Dimatiin tuh. Kita udah tahu. Semacam GPS pelacak juga. Nanti kita semua parkir kami ini ada CCTV, ada meteran. Jadi Bapak parkir mana pun saya bisa ikutin. Jadi Bapak jangan harap bohongin istri lagi. Lagi kemana Pak? Sabang. Gitu kan, Sabang. Lagi parkir di Sabang ya? Iya. Dan langsung lihat CCTV di Sabang. Ada nggak mobil kita? Ini naik taksi. Bisa bawa ke rumah dengan taksi dia pindah, mobilnya parkir orangnya pindah. Nanti kalau naik taksi semua bayar pakai e-money sama bus. Bapak kemana pun saya bisa beli. Terkunci di chip Ya, ya. sekarang kan semua bus kan e-money. Ya. Saya bisa tahu koridor 1, Blok M Kota, ini lucu datanya. Yang Bank Mandiri ya, ini kayaknya nggak lambat teknologinya. Bank Mandiri dan minta. Perempuan naiknya lebih pagi, laki lebih cepat. Pulangnya perempuan lebih cepat, lebih disiplin. Laki pulang dari belakang dan suka sore-sore keluyuran turun di Olimo. Olimo itu kemana besar, kemana pijat. Masih itu. Lakunya tercover. Ngapain sore-sore ke Olimo sama laki? Beli barang nggak ada barang. Masih ke pijat itu. Dapat voucher pijat biasanya. Bisa masuk barang. Ini udah selesai nih karyawan. Tahu semua tuh. Berarti kayaknya semua orang aja kan. Oh gitu ya. Saya monitor. Tapi itu juga ada kenaikan. Itu apa? Kalau orang naik dari Jempol turun di Kelingking, saya akan cek ada nggak bus jurusan Jempol ke Kelingking. Iya betul Pak. Kalau tidak ada, pasti dia turun di sini. Iya keluar. Kalau ini nggak ada, turun ke sini. Nggak ada, turun ke sini. Berarti dia naik 4 bus. Iya. Naik turun terminal halte penuh, dia juga capek, malas. Nunggu lagi. Betul. Ini jumlah cukup, saya buka rute baru. Iya. Tergemuk tuh sana ya. Karena saya lihat penumpang saya itu banyak kan ke sini. Tahunya jamnya tahu lagi. Jadi orang akan suka naik bus. Jadi iman ini untuk itu sebenarnya. Jadi saya kontrol orang seperti apa. Ini menarik Pak. Kalau udah banyak CCTV, termasuk tentara kan saya nggak usah patroli keliling-keliling. Penjahat juga tahu kamu keliling dari mana.
sembunyi aja di pos-pos mana, monitor CCTV, begitu ada kamu kejar, kerja senjata, tembak. Takut orang nggak? Sembunyi, lebih takut orang nggak tahu kamu di mana kan. Walaupun daerah rawan sembunyi di atas gedung, sniper. Hajar aja tinggal pilih, mau paha, mau jidat. Terus sniper mah tinggal pilih, 16 meternya. Tahu mungkin.